Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sotri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman, khususnya mahasiswa FEB yang berhadir dalam perkuliahan pada hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya selaku dosen pengampuh mata kuliah PPKN. Nah, adapun materi kita dalam pertemuan yang kedua ini adalah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Nah, barangkali saya yakin teman-teman telah mempelajari pada pendidikan-pendidikan sebelumnya bahwa Pancasila ini kenapa dikatakan sebagai dasar negara. Nah, karena di dalam Pancasila inilah seluruh roh-roh dalam kehidupan kita yang kita jalankan sehari-hari, yaitu dengan berdasarkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, teman-teman, kenapa Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara? Ini ada beberapa. Pertama adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi, sila-sila yang ada dalam Pancasila ini dijadikan sebagai dasar hukum. Perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang ada di dalam negara kita harus sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila, sehingga ini dikatakan adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Nah, kemudian juga Pancasila ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, setiap pembentukan perundang-undangan di negara kita itu selalu berdasarkan berajaskan yang namanya Pancasila, atau setidaknya tidak bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, kemudian ideologi negara yang mengarahkan tujuan bangsa. Dengan demikian, seluruh sistem hukum kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kan dalam organisasi-organisasi yang ada di negara kita pun, baik itu organisasi sosial, organisasi suatu komunitas, itu harus berdasarkan ajas-ajas yang ada dalam Pancasila, atau setidaknya tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini jelas bisa kita lihat adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara, kemudian juga landasan kehidupan politik dan hukum. Jadi dalam penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan dari pedoman-pedoman Pancasila tersebut. Nah, kemudian juga landasan kehidupan politik dan hukum. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa hukum-hukum
kehidupan dalam kehidupan, baik itu dalam berpolitik ataupun hukum-hukum yang ada di Indonesia itu selalu berdasarkan landasan dari Pancasila tersebut. Nah, kemudian Pancasila ini adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kita mengenal Indonesia adalah beraneka ragam, baik itu dari keyakinan, baik itu dari budaya, suku bangsa, bahasa, bahkan usia pun bisa dipersatukan dengan adanya Pancasila tersebut. Jadi dengan perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan suku budaya tersebut bukan suatu penghalang dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita benar-benar mengamalkan yang namanya sila-sila ataupun yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, kemudian Pancasila ini adalah sebagai arah ataupun tujuan pembangunan nasional. Kemudian Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan sistem pemerintahan. Nah, gimana? Jadi sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini itu harus berdasarkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sehingga itulah dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai fungsi dasar dalam pembentukan sistem pemerintahan tersebut. Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber hukum, ini bisa kita lihat menurut teori ketatanegaraan. Pancasila merupakan norma dasar. Kemudian juga dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tentu juga bersumber dari Pancasila. Kemudian semua peraturan-peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti tadi yang saya sebutkan. Baik itu peraturan dalam bernegara, peraturan dalam berorganisasi, peraturan baik itu organisasi sosial, organisasi komoditas, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ataupun sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, kemudian ini contoh ataupun sikap dari nilai Pancasila tersebut. Nah, Pancasila adalah dasar negara, ini pandangan hidup dan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadikan sumber dari segala sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Seluruh kebijakan sudah seharusnya berlandaskan daripada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, yaitu mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sehingga keadaannya rasa keadilan sosial. Nah, Pancasila juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Juga berfungsi untuk memperkuat semangat gotong royong, serta menjadi pedoman pembangunan nasional agar selalu menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, Pancasila sehingga kini masih tetap dan akan terus relevan dengan sebagaimana penuntutan moral dan arah hidup bangsa. Nah, kemudian Pancasila hadir untuk memastikan bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi dan era digitalisasi saat ini. Artinya dengan perubahan zaman, dengan perkembangan zaman, terutama bisa kita lihat dengan perubahan teknologi. Dulu kita tidak mengenal namanya AI. Kita tidak mengenal yang namanya kecerdasan buatan. Tapi bagaimana inovasi-inovasi teknologi, perubahan-perubahan dalam teknologi tetap tidak hilang roh-roh Pancasila tersebut dalam kehidupan kita.
Nah, kemudian nilai-nilai sila pertama ini bisa kita lihat. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah merupakan sikap dari penerapan sila pertama. Tidak hanya tercermin dalam tempat ibadah ataupun ucapan keagamaan. Nah, ini bisa kita lihat beberapa contoh penerapan sikap pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang namanya saling menghormati antara umat beragama. Bagaimana agama yang satu menghormati agama yang lain. Umat yang satu menghormati umat lain dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada yang namanya semena-mena melontarkan komentar yang negatif-negatif ataupun proses ibadah agama lain. Nah, kemudian menjaga ketenangan saat beribadah. Ini merupakan suatu sikap yang paling sederhana untuk mengimplementasikan nilai-nilai pada sila pertama Pancasila tersebut. Nah, juga ikut bergotong royong membangun rumah ibadah agama lain ini bisa kita lihat. Apalagi di daerah-daerah yang notabene multikultur dengan agama yang berbagai macam. Ini sering kita lihat. Saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam dan bergotong royong dalam membangun rumah ibadah walaupun masing-masing tetap percaya dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ini bisa menjadi suatu ciri khas dan dalam nilai sosial bangsa Indonesia. Nah, kemudian saling memberi ucapan pada hari besar keagamaan. Ini bisa kita lihat ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri. Agama-agama yang lain ataupun penganut-penganut agama yang lain memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu pun sebaliknya ini sudah lazim kita temukan di negara kita. Ini adalah dengan adanya tadi ketuhanan yang Maha Esa tersebut dengan saling menghormati antar umat beragama tersebut. Nah, kemudian penerapan sila pertama dalam konteks pemerintahan di Indonesia ini juga bisa kita lihat. Karena negara menjamin kebijakan kebebasan beragama ini adalah cerminan daripada sila pertama tersebut. Seperti yang diamanahkan dalam konstitusi, khususnya pada pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Jadi karena memang agama ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita samakan ataupun kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Tentu ini harus berdasarkan keyakinan masing-masing. Dan tentu jelas dalam Pancasila tersebut memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menganut agama sesuai dengan yang diyakinkannya. Tidak ada rasa memaksa. Bahkan ini bisa kita lihat di beberapa daerah. Satu keluarga yang berbagai macam agama ini adalah bukti bahwa keberaneka-ragaman ataupun multi agama tersebut bukan menjadi suatu penghalang dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam negara kita. Nah, kemudian dari sila kedua juga bisa kita lihat bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan suatu pedoman utama yang membangun kehidupan sosial yang saling menghormati dan penuh empati. Nah, nilai-nilai menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan haknya yang sama, tanpa memandang baik itu suku, status sosial,
Nah, ini bisa kita lihat contoh sikap penerapan dalam sila kedua tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan perlakuan saling menghargai, peduli terhadap sesama, ini adalah bentuk membantu korban bencana alam, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, bagi semua anugerah. Kemudian ikut memperjuangkan hak-hak kaum yang rentan agar tetap terlindungi. Juga menjaga tutur kata dan tindakan agar tidak melukai orang lain. Nah, kemudian dari nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini menjaga, menopang utama ketegakan kehidupan berbangsa di tengah beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, budaya. Di mana dari nilai sila ketiga ini mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga kebersamaan, rasa nasionalisme di atas segala perbedaan yang ada. Semangat persatuan ini jelas terlihat dari beberapa kegiatan kita sehari-hari. Nah, kegiatan sosial dan kebangsaan ini bisa kita lihat. Kerja bakti lintas agama, gotong royong antar warga desa, dan hingga perayaan hari-hari besar nasional. Kemudian kalau di sekolah-sekolah ataupun instan pemerintahan, kegiatan seperti upacara bendera setiap Senin, ini adalah bentuk dari kesederhanaan dan implementasi semangat persatuan juga tekan menjaga keutuhan NKRI tersebut. Nah, kemudian dari sila keempat, yaitu demokrasi dan musyawarah menjadi inti utama dalam penerapan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan harus lahir dari permusyawaratan bersama dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama dulu. Nah, ini bisa kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam forum-forum diskusi, baik itu warga, rapat adat, hingga pertemuan-pertemuan, misalnya yang membahas persoalan bersama, ini tercermin sebagai semangat musyawarah. Kemudian kalau di sekitar pemerintahan, nilai wujud melalui mekanisme perwakilan rakyat ini bisa kita lihat di DPR, DPR MPR, lembaga-lembaga daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai representasi masyarakat. Juga mencoblos calon wakil rakyat saat pemilu ini adalah menentukan wakil-wakil kita di parlemen, juga ini merupakan bentuk dari implementasi sila keempat. Nah, kemudian dari segi nilai-nilai sila kelima. Nah, sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebagai landasan moral terciptanya masyarakat yang sejahtera. Nilai-nilai dari sila kelima ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, pelayanan publik, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sila ini terlihat beberapa contoh yang lazim kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membantu tetangga yang sedang kesulitan, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, gotong royong membangun fasilitas umum di lingkungan sekitar di mana kita tinggal. Kemudian upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia ini tanpa terkecuali, ini adalah bentuk-bentuk rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut. Juga bisa kita temukan membiasakan memiliki gaya hidup yang boros, tidak merusak fasilitas umum, ini adalah bentuk-bentuk dari
pengamalan sila kelima tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini. Semoga apa yang kita pelajarin di hari ini, terutama yang tadi berhubungan dengan fungsi ataupun amalan-amalan dalam setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila, tentu itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Agar setiap aktivitas kita sehari-hari selalu sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Keberaneka-ragaman, baik itu suku, agama, bahasa, bukan menjadi suatu penghalang untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Untuk saling tolong-menolong, untuk saling berbagi satu sama lain. Nah, dengan adanya Pancasila inilah sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan-perbedaan baik itu di lingkungan sosial, bukan menjadi suatu penghalang untuk kita berkembang dalam melakukan suatu pembangunan di negara kita. Kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada setiap individu, baik itu dalam keyakinan, baik itu dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan tentu yang paling utama adalah setiap kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.